Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah rabbul makhluqat wa ashhadu anna sayyidana Muhammad sayyidus sadat, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sidang jamaah tarwih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah malam ini, malam yang ke-16. Allah masih memberikan umur kepada kita. Allah berikan kita kesehatan, nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita menuju masjid yang kita cintai ini. Masih bisa sholat isya berjamaah, masih bisa sholat tarwih berjamaah, dan mudah-mudahan segala amal ibadah kita mulai dari awal Ramadan sampai akhir nanti diterima, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah dan ajaran beliau. Mudah-mudahan kita di akhir nanti diberikan syafaat oleh beliau hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tidak berasa waktu begitu cepat berlalu. Pesan saya, jangan sampai kita menyia-nyiakan yang tersisa. Jangan sampai penyesalan itu selalu datang. Jangan sampai seperti tahun-tahun sebelumnya. Kalau Ramadan udah selesai baru pengen sholat tarawih. Kalau Ramadan udah selesai baru pengen rajin ke masjid. Tapi kalau pas Ramadan udah, baru hari ke-15 sholat tarawih sudah malas. Baru hari ke-15 Al-Qur'annya sudah malas-malasan. Karena itu malam ini yuk kita bareng-bareng, kita niat kembali, kita istiqomah berusaha jadikan Ramadan tahun ini sebagai Ramadan yang luar biasa, kalau bisa Ramadan terbaik dalam hidup kita hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Karena kita tidak tahu apakah Ramadan tahun depan bisa ketemu lagi apa tidak. Karena itu jangan sia-siakan. Karena Allah masih kita kasih umur, jangan sia-siakan. Jangan banyak tidur Pak bulan Ramadan. Jangan banyak tidur. Dirikan malam. Ini kan warga kompleks semua nih. Enggak iktikaf di masjid enggak apa-apa. Tapi jam 2 datang ke masjid. Salat tahajud di sini bareng-bareng. Nanti 3:30 pulang lagi. Rasulullah itu seumur hidupnya tidak pernah meninggalkan iktikaf di 10 hari terakhir. Nah, kita seumur hidup kita pernah nggak kita iktikaf 10 hari terakhir? Rasulullah nggak pernah meninggalkan itu. Bahkan di tahun terakhir beliau meninggal, 20 terakhir bulan Ramadan, hari terakhirnya beliau iktikaf di masjid. Benar-benar digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan sampai penyesalan itu datang. Kalau kita tidak mendapatkan ampunan Allah di bulan Ramadan, maka jangan harap di bulan lain kita bisa mendapatkan ampunan Allah. Kenapa? Di bulan Ramadan aja kita nggak mampu, apalagi di bulan yang lain. Maka karena itu, alhamdulillah Allah kasih umur, kita gunakan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini 7 menit ya Pak ya? Mulai dari angka 9. Malam ini saya ingin bercerita. Dulu ada salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
itu tampangnya kucel, badannya kurus, tak terurus. Ketemu sama Rasulullah, ditanya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kamu kenapa begini? Badan kurus, nggak keurus, baju nggak jelas." Apa jawab sahabat itu? "Ya Rasulullah, saya ini begini karena doa saya." Kemudian Rasulullah tanya, "Emang doa kamu apa?" Kata beliau, "Saya berdoa kepada Allah, berikan kesengsaraan kepada saya di dunia, yang mana kesengsaraan itu menjadi tanda bahwa saya nanti di hari akhirat mendapatkan kebahagiaan." Maka kemudian Rasulullah katakan kepada beliau, "Enggak begitu hidup, enggak begitu. Hidup itu harus bahagia dunia, bahagia akhirat." Maka kemudian Rasulullah mengajarkan sebuah doa yang selalu kita baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikan kebahagiaan kepadaku di dunia, berikan kebahagiaan kepadaku di akhirat. Dan itu ternukil dalam surat Al-Baqarah ayat 201. Itu keinginan kita. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Tapi tahu nggak Bapak Ibu, siapa yang dikatakan bahagia dunia akhirat? Maka kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menjelaskan tentang ayat ini. Maksud dari Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah itu ada 6 implikasinya. Kalau 6 ini ada di kita, maka berarti kita bisa bahagia dunia akhirat. Kata beliau, yang pertama azwajun salihatun. Punya pasangan yang soleh, punya istri yang solehah, atau punya suami yang soleh. Ini indikasi pertama orang bahagia dunia akhirat. Jadi kalau yang belum menikah, cari pasangan. Dan yang nggak bisa suami rajin ke masjid, istri nggak peduli sama agama, itu nggak bisa. Karena mestinya suaminya soleh, istrinya soleh, baru bahagia dunia akhirat. Oke, itu yang pertama. Karena waktu nih ya Pak ya. Penjelasan sebenarnya panjang, tapi nanti saja. Yang kedua, waladun salihun. Orang bahagia dunia akhirat itu kalau dia punya anak yang soleh, penyambung kehidupannya, yang nanti akan mengucapkan doa, yang nanti akan mengajarkan anak cucunya untuk membacakan doa, Fatihah, kirim sedekah, apapun untuk almarhum kakek neneknya. Waladun salihun. Karena dia adalah harta amalan yang tidak akan pernah terputus. Itu yang kedua, anak yang soleh. Yang ketiga, lingkungan yang soleh. Lingkungan yang sering mengadakan pengajian, yang saling mengingatkan untuk datang rame-rame ke masjid, salat tarawih, salat jamaah. Itu indikasi bahwa kita bahagia dunia akhirat. Kalau kita ketemu lingkungan yang seperti ini, jangan tinggalkan. Kalau kita ketemu dengan lingkungan seperti ini, ikut nimbrung di dalamnya. Jangan di masjid ada pengajian, kita nggak pernah mau ikut bersama. Yang ketiga, lingkungan yang soleh. Yang keempat, harta yang halal. Itu indikasi. Bagaimana harta yang halal itu? Harta yang halal adalah harta yang berkah, yang didapatkan dengan cara yang halal. Jadi harta itu nggak penting banyaknya, yang penting berkahnya dan halalnya. Bukan berapa banyak, tapi berapa berkah. Yang kelima, ilmu dan diamalkan. Orang bahagia dunia akhirat kalau ia sering rajin menuntut ilmu, kemudian ia amalkan. Ia rajin ikut pengajian, lalu ia amalkan.
Kebanyakan kita orang Islam hari ini, Islamnya saja, tapi mengerti akan Islam tidak. Baca tentang Islam iya, diamalkan tidak. Tahu fadilah baca Al-Quran itu, tapi nggak pernah baca Al-Quran. Mengerti bahwa Nabi senantiasa menamatkan 1 kali khatam selama Ramadan, tapi ia nggak pernah seumur hidupnya 1 kali khatam selama Ramadan di dalam bulan Ramadan. Al-Quran ada haknya di kita, dia tahu. Al-Quran itu ada hak di kita. Wajib kita lakukan terhadap Al-Quran. Apa itu? Minimal kita baca 2 kali khatam, kata Imam Al-Ghazali, dalam setahun. Sekali di luar Ramadan, sekali di dalam Ramadan. Itu hak Al-Quran. Kalau enggak kita tunaikan, kata Imam Al-Ghazali, berdosa kita. Banyak hak Al-Quran. Selain dibaca, dipelajari, diamalkan, itu banyak haknya. Tapi paling enggak kita baca. Yang kelima, rajinlah menuntut ilmu, lalu amalkan. Yang keenam, umur yang berkah. Umur yang berkah. Umur yang digunakan untuk kebaikan. Jika 6 ini ada di kita, maka kita bahagia dunia akhirat. Makanya kalau ada orang berdoa, kata Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, kata beliau, kalau ada orang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, sejatinya ia meminta 6 ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, yang benar dari Allah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.